Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini. Pekan lalu saya keluar kota jadi absen ya, kita nggak ada pertemuan. Jadi satu pekan kemarin kosong, tapi alhamdulillah hari ini sudah bisa ketemu lagi, mudah-mudahan bisa terus rutin selanjutnya ya. Kita sudah membahas mengenai dua kalimat syahadat ya. Masih ingat nggak? Mudah-mudahan masih ingat bahwa dengan dua kalimat syahadat kita melakukan tiga hal sekaligus: pernyataan, sumpah, dan janji. Apa yang kita nyatakan, sumpahkan, dan janjikan adalah bahwa yang pertama, kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, kita bersaksi, bersumpah, berjanji, menyatakan bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Dua itu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan menyembah Allah? Itu adalah membuat sesuatu atau hanya menjadikan Allah sebagai sesuatu yang kita harapkan ya, yang kita takuti, kita taati, kita patuhi, dan kita cintai. Ya, disertai dengan ritual-ritual penyembahan kita kepada Allah. Contohnya ritual atau proses penyembahan kita kepada Allah itu apa? Tadi ya, sholat gitu. Itu bentuk ritual penyembahan. Kalau orang-orang yang lain itu menyembah patung atau menyembah batu atau menyembah nenek moyang, kita menyembah Allah. Caranya gimana? Tadi sholat ya. Terus nanti kalau ada juga saum ya, puasa. Dan yang akan dekat ini ada bentuk ritual penyembahan kita kepada Allah juga apa? Kurban ya. Nah ini yang tadi disebutkan itu ada padanannya. Maksudnya padanannya adalah praktek yang dilakukan manusia tetapi bukan kepada Allah. Ya, kayak sholat contohnya, kalau di agama lain mungkin prosesi kebaktian gitu ya. Kalau di agama Kristen atau di dalam agama-agama lain prosesi-prosesi ada juga itu. Nah, kita tidak melakukan itu. Kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sampai di situ kemarin. Ya. Sampai di situ ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Nah, sekarang saya tambah nih. Ada lagi sesudah itu, yaitu kita mengenal kedudukan Allah ya. Sebagai apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ya. Jadi Allah menjelaskan kedudukannya di dalam surat An-Nas itu sebagai Rabb-nya manusia. Rabb itu adalah pencipta dan pemelihara, pemberi rizki. Ya. Malikin nas, malik itu penguasa, kekuasaan ya, penguasa, pemilik peraturan, perundang-undangan, hukum. Ilahin nas, yaitu apa? Sembahan manusia, yang disembah oleh manusia, yaitu. Nah, sekarang kita perlu mengenal dosa-dosa syirik ya, supaya jangan kita melakukan dosa syirik itu. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dosa syirik itu tidak diampuni. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya. "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, kata Allah. Padahal Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu. Jadi dosa yang lain itu diampuni, dosa syirik nggak diampuni, kata Allah. Barang siapa yang syirik pada Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya, jadi dosa syirik ini hati-hati karena tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain dikatakan inna syirku la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah sungguh-sungguh kezoliman yang sangat besar. Nah, kadang-kadang kan ada yang mempertanyakan ya, mempertanyakan manusia yang
beragama bukan Islam, tetapi akhlaknya baik, dermawan, baik hati, suka menolong, dan banyak lagi kebaikan-kebaikannya, itu bagaimana hukumnya di dalam Islam? Seperti apa? Singkatnya, apakah dia masuk surga pas masuk neraka nantinya? Pertanyaannya kan gitu ya. Kalau dijawab masuk neraka, wah nggak adil dong berarti Allah. Kalau dijawab masuk surga, berarti nggak penting lu beragama Islam katanya. Apa jawabnya? Kalau masuk neraka, di mana dosanya? Di mana kesalahan dia? Nah, kesalahannya adalah tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kesalahan yang paling besar, dosa yang paling besar yang dilakukan oleh manusia. Kata Allah tadi, inna syirku la zulmun adzim, kezaliman yang paling besar. Dan dosa itu adalah dosa kepada sang pencipta, bukan kepada sang manusia. Jadi dia itu kontradiktif. Kepada manusia baiknya luar biasa, bermanfaatnya luar biasa, tetapi kepada Tuhannya dia tidak mau mengakui menyembah, atau dia menyembah kepada yang lain. Ini kesalahannya. Dan ini adalah satu keyakinan yang harus kita yakini. Tidak perlu ditutup-tutupi, tidak perlu disembunyikan. Memang seperti itu keyakinan kita. Ya. Kadang-kadang seorang kan ngomong-ngomong yang begini rada-rada takut ya, dibilangnya intoleran gitu ya. Ya enggak, padahal itu sudah. Kita kan terbatas, cuma kita-kita aja, dan semuanya beragama Islam kan? Enggak ada yang enggak beragama Islam. Kecuali kalau yang begini-begini ngomong sama di gereja atau sama orang lain. Kamu tuh zolim gitu. La zulmun azim kamu gitu. Kepada orang saudara kita yang beragama lain kan. Itu nggak boleh. Maksudnya, ini kan inilah keyakinan kita yang harus kita yakini. Seperti itu. Tanamkan di dalam diri kita. Supaya apa? Kita bisa selamat di akhirat nanti. Ya, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga kita perlu selamat. Ya, jadi bukan intoleran, tidak. Ini adalah satu keyakinan yang harus kita yakini dengan kokoh dalam diri kita. Ya. Nah, dosa syirik itu yang paling jelas ya. Ini cukup panjang, mudah-mudahan teman bisa sabar ya, teman-teman semua. Nanti kita selesaikan selesainya aja. Kalau nggak selesai sekarang, kita akan lanjutkan di pekan selanjutnya insya Allah. Yang pertama, bentuk-bentuk syirik itu yang jelas menyembah patung atau berhala ya. Itu udah jelas banget. Kemudian yang kedua, menyembah matahari misalnya ya, yang dilakukan oleh, kalau zaman sekarang bangsa apa? Orang Jepang ya, katanya nyembah matahari. Kalau zaman dulu itu di dalam Al-Quran yang menyembah kaum Sabah nyembah matahari ya. Kemudian yang ketiga, menyembah malaikat dan jin. Ada yang menyembah malaikat dan jin. Jadi kaum musyrikin Mekah itu pada masa lalu itu menyembah patung yang namanya Lata, Uzza, dan Manat. Karena mereka menganggap tiga ini sebagai anak-anak perempuan Allah. Itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Di dalam surat As-Saffat ayat 150, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebut am khalaqnal malaikata innatha wa hum syahidun. Apakah Allah menciptakan malaikat sebagai anak-anak perempuannya, kata Allah. Kaum musyrikin itu apakah mereka menyaksikan, kata Allah. Ini dalam menceritakan kelakuannya kaum musyrikin pada saat itu. Mereka juga musyrikin menyembah jin. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jin, kata Allah di dalam surat Al-An'am ayat 100. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sebagai sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi jin dan malaikat juga pernah disembah oleh manusia. Sekarang ada nggak orang nyembah jin? Ada ya. Yang pesugihan, yang macam-macam itu juga, atau punya istilahnya khodam gitu misalnya ya. Khodam. Tapi khodamnya itu kemudian jadinya menentukan hidupnya dia, terus dia sangat setia kepada, kebalik nih. Kalau khodam itu sebenarnya kan pembantu istilahnya harusnya. Tapi yang namanya jin dalam surat Al-Jin kata Allah, persekutuan atau kerjasama antara jin dan manusia itu ada di dalam surat Al-Jin, nanti baca ya. Ada, tapi kata Allah itu tidak akan menambah kebaikan kecuali pada kesesatan saja. Jadi banyak ruginya daripada untungnya buat manusia
Ya kalau di sini ada yang masih berteman nama jin udah deh. Ya, udah putusin aja lah. Biasa aja lah. Zaman dulu Nabi ya, Nabi Muhammad dan para sahabat, Nabi itu bisa berkomunikasi dengan bangsa jin dan pernah berdakwah di kalangan bangsa jin. Tetapi ketika menghadapi kaum kafir dalam peperangan, nggak pernah manggil jin, sikat, semua nggak pernah. Bahkan pada satu ketika Rasulullah SAW pernah ketika sesudah hijrah ke mana Taif, dilemparin batu ya oleh masyarakat sana, pokoknya disiksa, kemudian menghindar dan beristirahat, dihampiri oleh malaikat dan ditawarkan oleh malaikat, wahai Muhammad, kata malaikat, seandainya engkau perintahkan aku timpakan gunung kepada mereka, sekarang aku timpakan sekarang juga, kata. Tapi kata Rasulullah, apa tidak? Semoga anak-anak cucu mereka itu menjadi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau mau tuh yang namanya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kagak perlu ada. Dia tinggal diklik, habis semua, selesai. Tapi enggak. Rasulullah dan para sahabat menjalani prosesnya. Bersusah-susah dulu sampai berdarah-darah juga. Rasulullah pernah kena juga di sini, kena panah, berdarah-darah aja. Ya, jadi itu kalau masih ada yang berteman sama jin, nah, sudahlah. Teman sama Bang Jenal aja. Nah, kemudian itu ya, menyembah jin dan malaikat. Kemudian menyembah apa lagi? Menyembah para nabi, seperti misalnya yang dilakukan oleh pengikutnya Nabi Isa ya. Mereka menganggap Isa itu sebagai salah satu Tuhan juga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan ini. Jadi Tuhan ya, menuhankan nabi, para nabi. Kemudian menyembah orang-orang soleh, para rohib, pendeta, dan orang-orang soleh di kalangan mereka ya. Coba baca surat Nuh ya, di situ kisah. Saya ingat surat Nuh itu karena difilmkan jadi film kartun buat anak-anak. Ya, ada 3 Tuhannya mereka zaman Nabi Nuh itu yang disembah gitu. Nah, ternyata zaman para nabi ini kebanyakan yang namanya patung-patung itu, patung yang disembah sama mereka, dikasih nama itu dulunya orang soleh. Ya, dulunya orang soleh. Jadi mula-mula gini, mereka orang soleh, terus disayangi, dikasihi, dihormati gitu sama masyarakat. Begitu meninggal, kehilangan masyarakat nih. Waduh, kita perlu membuat monumen nih. Mula-mula bukan monumen, supaya kita masih bisa meneladani ya Pak Kiai ini. Kita buat lukisannya lah, gambarnya. Kalau sekarang kan foto ya, dibuatlah lukisan. Wah, nggak puas juga, dibisikin setan juga kan. Nggak puas, bikin patung, dibuat patungnya, monumen. Habis dibuat patung, kan generasi ke generasi itu ya. Mula-mula yang bikin gambar, yang buat patung itu ngerti, kita harusnya nyembah Allah, bukan nyembah siapa-siapa. Tapi karena dakwahnya udah berkurang, tambah lagi muncul kisah-kisah kesaktian, kehebatan, macam-macam, dibumbu-bumbui oleh setan. Lama-lama generasi selanjutnya keberapa itu membuat persembahan buat si patung itu, menyembah macam-macam lah, ritual muncul gitu. Lama-lama nyembah si patung itu gitu. Nah, ceritanya gitu. Kemudian diturunkanlah nabi dan rasul selanjutnya untuk mengembalikan kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini kita belajar ini insya Allah ya, zaman sekarang sih nggak ada lah. Ini kalau ada Car Free Day nggak ada kan di depan patung Sudirman begini-begini kan? Ada. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan kita aja nih, ya. Kemudian tidak kalah penting juga menyembah hawa nafsu, yaitu kecenderungan untuk melakukan keburukan. Nah, bagaimana seseorang itu disebutkan menyembah hawa nafsu, yaitu ketika hawa nafsunya itu mengalahkan segala-galanya gitu, ya. Mengendalikan kehidupannya itu nggak ada pakai aturan lah, dia mau ini itu, mau gini begitu, kurang lebih kalau zaman sekarang namanya hedon ya. Tapi hedon itu sekarang dipakai kalau yang bukan hanya yang parah-parah,
yang cuman dia punya tas bagus disebutnya hedon, padahal bukan itu. Hedon itu memang benar-benar pecandu kenikmatan gitu, hedonisme itu ya. Jadi hidupnya itu hanya untuk mencari kenikmatan. Dia cari duit banyak-banyak, habis itu dihabisin buat cari kenikmatan senikmat-nikmatnya. Berlibur di pantai atau di pulau sama 10 orang perempuan gitu, gadis-gadis cantik gitu. Nah, itu gaya hidup seperti itu salah satu yang ciri-ciri menyembah hawa nafsunya gitu. Nah, yang lain lagi sebetulnya yang namanya menyembah hawa nafsu itu kita bisa katakan juga adalah ateis ya. Dia nggak percaya ada Tuhan. Nah, dia nggak menyembah siapa-siapa bilangnya sih gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir, manusia itu sebetulnya kan nyembah sesuatu. Sebetulnya dia mengikuti sesuatu, taat dan tunduk patuh pada sesuatu. Tidak pernah manusia itu benar-benar bebas. Percaya nggak? Percaya nggak? Manusia itu nggak pernah ada yang benar-benar nggak ngikutin sesuatu, nggak pernah. Sama seperti air itu turun ya ke yang terendah. Kalau manusia memang benar-benar bebas, bisa nggak dia misalnya ditantang, lu nggak usah makan seminggu? Bisa nggak? Enggak kan? Artinya dia harus taat kepada aturan. Aturan apa? Kalau dia bilang aturan alam, ya kan? Ya lu kalahin dong alam gitu kan, kalau emang lu bener-bener bebas gitu. Kalau emang nggak ada yang menguasai, kalau emang nggak punya Tuhan, nggak punya yang, nggak bisa. Dia ngantuk ya harus tidur kan? Dia lapar dia harus makan, haus dia harus minum. Jangankan gitu, mata aja kedip. Coba tahan, nggak usah kedip. Sehari aja bisa nggak? Nggak bisa. Itu dia. Jadi benar-benar. Nah, bahkan dia nggak mau nyembah Allah aja, itu artinya dia mengikuti hati, akal, pikirannya dia sendiri. Inilah yang namanya justru menyembah hawa nafsunya dia. Gitu. Ya, ketika disodorkan sama dia bukti-bukti kekuasaan Allah, dia nggak mau percaya. Padahal dia masuk sih logikanya, tapi kayaknya ini kan artinya dia mengikuti hawa nafsunya, gitu ya. Di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang menyembah hawa nafsunya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah famay yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya gitu. Dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Jadi ini orang biasanya orang yang begini bukan orang yang bodoh, justru yang ilmunya tinggi, yang logikanya bukan main, hebat banget. Jadi, kalau kita ngobrol sama dia, kadang-kadang kalah kita secara logika gitu. Dia pinter banget. Tapi Allah di sini mengatakan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah di ayat awal ya, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, dikatakan orang-orang kafir itu Allah menutupkannya. Menutupkan, mengunci mati pendengaran hatinya dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Jadi mereka tidak bisa melihat kebenaran. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, itu. Kemudian syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Keduanya ini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Syirik besar itu adalah tindakan menyekutukan Allah dengan makhluknya yang tadi di dalam surat tadi yang saya bacakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, ini dosa ini maksudnya dosa syirik besar. Contoh yang besar adalah tadi menyembah bintang, menyembah matahari, bulan, terus yang benda-benda angkasa lainnya, menyembah manusia lain. Contohnya menyembah manusia lain apa coba? Zaman dulu ada menyembah Fir'aun ya, minta disembah, kemudian raja-raja. Terus ada juga sekarang, kalau zaman sekarang menyembah siapa? Buddha Gautama ya, Siddhartha Buddha kan. Jadi Buddha itu, Siddhartha Buddha Gautama itu bukan ini ya, dia itu manusia.
Saya pernah ke Bangkok waktu itu kursus seminggu. Di sana ngobrol sama orang Bangkok. Memang orang Thailand situ, orang Bangkok. Ternyata dia itu perempuan nih, karyawan Bangkok, karyawan di sana. Dia itu ternyata suaminya itu anak SMA sebelah saya, SMA 13, saya 15, sama-sama dari Tanjung Priuk. Tapi dia Priuk agak ketengahan dikit ya, bukan daerah elit, bukan. Kalau saya daerah elit nih, daerah ekonomi sulit. Kalau dia daerah ketengahan dikit. Nah, tapi SMA-nya SMA Lab School 80, bukan 13, maaf. Tapi sama-sama favorit, tinggalnya Tanjung Priuk. Rupanya nikah, dia kesana nikah sama si orang Thailand itu, orang Bangkok, cewek Bangkok. Saya tanya, pada pernikahan kamu, apa bagian mana yang paling sulit? Kamu kan menikah sama Indonesia. Dia bilang, saya nggak ngerti tadinya. Dia bilang apa? Kan lidahnya beda. Religion gitu. Religion. Apa? Saya bilang. Apa? Sampai berkali-kali baru religion. Maksudnya agama gitu. Oh, kenapa dengan agama? Saya bilang. Loh, kami kan di sini nggak kenal agama. Dia bilang. Kami itu di sini adalah mengikuti Buddha itu manusia katanya. Jadi nggak kenal yang namanya sosok Tuhan, Maha Pencipta alam ini mereka nggak kenal. Nah, tapi perkembangannya sekarang itu kan si manusia ini bukan hanya dijadikan sebagai teladan secara muamalah ya, tapi juga sudah dikultuskan sampai disembah-sembah. Ditaruh patungnya di mana-mana. Nah, itu yang kita nggak melakukan itu. Kita tidak boleh melakukan itu. Itu yang contoh menyembah manusia ya. Ya. Kemudian syirik kecil nih, syirik kecil contohnya berupa lafal, berupa ucapan ya, ucapan yang termasuk syirik. Apa saja? Yang pertama, al-halfu bi ghairillah. Bersumpah bukan nama Allah, bukan dengan nama Allah. Sering nggak nih kita dengar nih? Demi Allah, demi Rasulullah gitu ya. Demi Allahnya nggak apa-apa, benar demi Allah. Nah, demi Rasulullahnya ini nggak boleh. Kita nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, atau jangan bersumpah sekalian gitu. Di dalam dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrok. Jadi siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, maka dia sudah kafir atau musyrik gitu. Jadi hati-hati ya. Bersumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Ya. Yang sering kita dengar itu tadi demi Allah, demi Rasulullah ya. Tapi kayak demi apa yang lain juga sebenarnya banyak. Cuma sekarang udah nggak sering kedengeran. Kalau zaman saya kecil dulu masih banyak demi apa gitu. Masih banyak. Tapi sekarang yang sering kedengeran itu. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian yang kedua itu ruqyah, ruqo, mantra, jampi-jampi yang tidak ada dasarnya atau tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau para sahabat. Ya, tidak sampai ininya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, inna ruqo wa tamaim wa tawalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, mantra, jampe, jimat dan pelet adalah perbuatan zina. Pelet perbuatan syirik, Pak Jenal. Ya. Ini ngasih tahu aja nih. Jadi ruko atau ruqyah, jampe-jampe ya. Kalau kita nggak kalau ininya yang sekarang inilah siapa namanya, Harry Potter ya. Harry Potter tuh, hati-hati loh anak-anak kita tuh. Ya, kita harus kasih tahu. Nggak apa-apa dia nonton, nggak apa-apa. Tapi kita harus kasih tahu. Ini sesungguhnya yang mantra-mantra itu nggak boleh, itu syirik. Ya, ruko. Nah, tetapi di dalam hal ini Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Auf bin Malik. Dia berkata, kata Auf bin Malik, dulu kami di masa jahiliyah, maksudnya sebelum masuk Islam, itu pernah meruqyah juga, kata dia. Bagaimana ya Rasulullah menurut pendapat kamu? Terus Rasulullah bilang, coba gimana sih mantranya gimana gitu. Nah, kata Rasulullah,
tidak apa sih mantra itu selama tidak mengandung kesyirikan, gitu kata Rasulullah. Jadi ruqyah yang dikhawatirkan itu adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan, maksudnya adalah meminta selain kepada Allah, meyakini bahwa yang menyembuhkan bukan Allah, itu yang dikhawatirkan. Tetapi kalau kita apalagi nggak ngerti artinya, udah mendingan nggak usah deh, ya. Terus kemudian bagaimana dong dengan yang ruqyah sekarang ini? Nah, ruqyah yang sekarang ini itu adalah yang ruqyah syariah ya. Ruqyah syariah itu maksudnya adalah mengumpulkan lafaz-lafaz, ya kalau bahasa dulunya itu kan mantra atau jampe-jampe ya. Tapi kalau kita bilang sekarang ini karena ini kalau mantra atau jampe kan itu yang bukan lebih cenderung kepada yang bukan syar'i lah. Kalau ini kita bilang ruqyah. Ada lafaz-lafaz itu yang memang ketika zaman Rasulullah itu terjadi dan boleh oleh Rasulullah. Contohnya apa? Misalnya ayat kursi. Nah, teman-teman pernah dengar nggak riwayat kenapa kok kita dianjurkan untuk baca ayat kursi itu kalau melewati tempat-tempat yang serem-serem? Pernah dengar nggak riwayatnya bagaimana? Pak Jenal pernah dengar? Gimana? Diganggu. Iya, bener. Ini baru satu kalimat saya udah tahu nih, kayaknya udah bener ini. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah dulu ketika melakukan perjalanan di malam hari, dia mampir atau berteduh di satu tempat bangunan ya. Tiba-tiba ketika dia mau tidur, itu ada bentuk ya, makhluk yang dia sendiri nggak tahu seperti apa, menyerupai apa, tapi membuat dia takut. Kemudian dia membaca ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian dia melihat makhluk itu terbakar. Dah, kejadiannya sudah lewat. Begitu tiba di tempat Rasulullah, diceritakanlah kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarang dan membenarkanlah itu, gitu ya. Jadi, nah berdasarkan kisah itu, oh ternyata memang benar nih, ayat kursi ini itu bisa untuk mengusir makhluk-makhluk gaib yang pengganggu. Nah, cerita-cerita semacam ini itu dikumpulkan dari berbagai hadis. Kayaknya bukan ayat kursi aja nih, coba kita cari nih. Ya, jangan-jangan surat-surat yang lain juga ada nih. Kumpulan ini, kumpulan ayat-ayat, kumpulan kalimat-kalimat yang punya khasiat seperti ini, itulah yang namanya ruqyah syariah. Ya, jadi itulah yang boleh untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya lagi apa? Ini kalau teman-teman ya ada anak-anak ya rewel atau apa gitu kan, sawan atau kita bahkan sakit aja, sakit perut atau apa gitu, dibacain Al-Fatihah, tapi nggak usah ditiup, bacain Al-Fatihah baru diminum. Itu ada dasarnya juga, ada ceritanya juga yang kayak begitu. Ceritanya gimana? Pernah dengar nggak? Ini sahabat lagi nih zaman Rasulullah. Mereka ada beberapa orang bepergian. Mereka orang-orang pada zaman itu memang kerjanya gitu, traveling ya, sambil berjualan. Kemudian masuklah ke satu kampung. Di kampung itu ternyata kepala sukunya itu lagi sakit. Nah, terus kemudian dia bilang sama si rombongan ini, kamu ini ya, tolong dong sembuhkan kepala suku kami, udah lama sakit, dia bilang. Ini nggak tahu nih para sahabat gimana caranya, nggak ada yang tabib di antara kita. Tapi dicobalah dengan surat Al-Fatihah itu dibacakan. Kemudian diminumkan, ternyata sembuh. Gitu. Dikasih hadiah sama si kaum itu, kambing beberapa ekor. Bawa. Sampai di kota Madinah itu diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak melarang. Gitu. Bahkan beliau bertanya, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu punya khasiat kayak gini? Dia bilang, nggak tahu ya Rasulullah. Ya udah, nggak apa-apa. Terus ininya, kambingnya itu disisihkan ya, buat sebagian buat ini. Ya gitu.
Jadi kisah-kisah kayak begitu tuh ada, ya. Itulah yang terkumpul di dalam ruqyah syar'iyyah. Itu yang boleh kita lakukan, ya. Kemudian apalagi? Mengalungkan jimat. Ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man alaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengalungkan jimat, maka sungguh dia sudah berbuat syirik, kata Rasulullah. Ya. Yang dimaksud itu apa? Bukan hanya mengalungkan begitu saja, bukan. Tetapi disertai dengan harapan bahwa jimat ini akan melindungi dia, akan menyelamatkan dia dari bahaya. Ya, ini hati-hati. Ini yang juga kalau di Balikpapan ya, itu masih suka ada kalau bayi baru lahir, itu yang dikalungkan bukan di leher tapi di badan ini, di perut. Itu ada sesuatu ya, buntelan gitu, nggak tahu isinya apa, saya juga belum pernah buka gitu. Nah, kalau itu disertai dengan harapan bahwa si jimat itu akan menolak bahaya dan sebagainya, nah ini hati-hati ya, mendingan nggak usah ya. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian sihir ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man aqada uqdatan tuma nafatha fiha faqad sahar. Wa man sahara faqad asyrak." Ya. Barang siapa membuat ikatan dan meniup padanya berarti dia telah berbuat sihir, dan barang siapa berbuat sihir dia telah berbuat syirik. Jadi sihir ya. Itu sihir itu syirik. Kasih tahu anak-anak kita, Harry Potter itu kalau dia sihir itu nggak boleh. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Sekarang Harry Potter jadi idola ya. Itu berbuat syirik, kata Rasulullah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan, salah satun la yadkhulunal jannah, ya, tidak akan masuk surga, yaitu adalah pecandu khamr. Satu. Yang kedua, orang yang membenarkan sihir. Ya. Bahasa Arabnya musaddiqu bisihr, ya, membenarkan orang yang berbuat sihir, maksudnya setuju dengan sihir itu. Yang ketiga adalah pemutus silaturahim. 3 ini. Nah, sihir ya. Kemudian perdukunan. Di dalam hadis riwayat Muslim nih, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan fasodakoh bima yakul fakot kafaro bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun peramal dan dia mempercaya perkataan si dukun atau peramal itu, maka kata Rasulullah, dia itu udah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kafir terhadap Quran. Ya. Ini juga sering terjadi di masyarakat kita. Saya pernah kehilangan apa ya dulu ya, lupa. Terus ada yang bilang, "Pak, datang aja ke orang pinter gitu, ya, nanya ada di mana gitu." Kalau kehilangan motor pasti ada yang ngomong gitu tuh. Ya. Nah, ini hati-hati. Dia telah kafir terhadap Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Atau di dalam hadis yang lain, "Man ata arafan fasa'alahu an syai'in fasadaqahu lam tuqbalalahu sholatan arba'ina yauman." Siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun ya, kemudian bertanya sesuatu kepada dukun itu menjelaskan dan dia percaya kepada apa yang dijelaskan, maka kata Rasulullah tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Hati-hati. Ya. Kenapa orang yang percaya kepada dukun dan peramal dengan dia kufur? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat 65 mengatakan, "Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah." Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, itu sudah bertentangan dengan ayat ini. Ya. Di dalam ayat yang lain surat Al-An'am ayat 59 juga Allah menyebutkan, "Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri."
Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, tiada selai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Ya. Nah itu. Kemudian selanjutnya, ini yang pernah saya bahas nggak? Yang ada, saya pernah cerita ada orang yang masuk surga dan orang masuk neraka, dua-duanya karena lalat. Pernah cerita nggak? Belum ya? Nah zaman dulu itu ada, Rasulullah menceritakan sebuah kisah bahwa ada dua orang, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka, dua-duanya karena lalat. Kok bisa? Nah, gini ceritanya. Di satu kaum, satu kampung itu, kaum itu menyembah selain Allah, entah dia patung atau apa ya. Kalau orang yang mau lewat kampung itu diharuskan membuat kurban, persembahan, penyembelihan. Dia harus menyembelih hewan, dipersembahkan untuk Tuhannya ini selain Allah. Kalau enggak menyembelih, maka dia akan dibunuh. Kalau menyembelih, maka dia dibiarkan lewat. Nah, orang yang pertama datang situ, diminta nyembelih. Wah, saya nggak punya apa-apa. Jangankan menyembelih kambing, sapi, saya nggak punya apa-apa, cuman modal gini doang. Ini mau nyari kerja ini, gitu. Habis pandemi, 2 tahun susah kerjaan, gitu kan. Nah kata orang kampung itu, nggak apa-apa, apa aja deh, asal dibunuh, persembahkan buat Tuhan kami. Lalat juga boleh, lalat. Oh dia lihat lalat, prak, mati. Nah boleh, lewat. Nah ini kata Rasulullah, ini orang ini masuk neraka nih. Yang satu, lewat lagi nih satu orang. Begitu juga, dia kekeh, nggak mau, saya nggak mau. Nggak boleh menyembelih hanya kecuali kepada Allah. Nggak mau saya mempersembahkan kepada sesuatu selain Allah. Dibunuh. Nah ini masuk surga kata Rasulullah. Jadi hanya karena lalat ya. Penyembelihan prak itu juga kalau dipersembahkan kepada selain Allah, ini bahaya besar ya. Contohnya di kita, penyembelihan seperti ini, coba apa yang masih kerja di proyek, dulu pernah kerja di proyek, Henry, bangun jembatan, sembelih kerbau, kepalanya ditanam ya. Ini persembahan ini untuk penunggu sungai ini supaya jangan diganggu proyeknya. Bahaya itu, nggak boleh. Lalat aja yang sekecil itu kita bunuh, persembahkan bukan pada Allah, kita masuk neraka, apalagi kerbau. Ya. Nah, praktek-praktek penyembelihan sesuatu itu untuk persembahan kepada sesuatu itu sudah lama sekali dilakukan manusia. Bahkan dari zaman Nabi Ibrahim itu udah, sebelum-sebelumnya udah ada. Itu menjadi satu ini ya, ritual-ritual yang sudah menjadi biasa. Islam datang itu meluruskan, hanya ada dua, misalnya ada dua penyembelihan yang kita kenal lah. Yang pertama adalah yang akan datang, kurban ya. Kurban yang kedua akikah. Ya, dua penyembelihan, dan dua-duanya itu kita sembelih hanya untuk Allah. Ya, jadi kalau kita sholat nih, itu kita datang menghadap pada Allah. Ya Allah, aku akan menyembah Engkau dengan ritual sholat ini. Allahu Akbar, sholat ya, sholat zuhur. Ini kita menyembah Allah nih. Kurban juga sama, teman-teman ya. Mulai dari kita nih udah tahu nih, wah mau Idul Adha nih, cari-cari kambing misalnya ya. Cari-cari kambing gitu. Itu udah mulai proses dari kita mencari itu sudah ibaratnya kayak tadi sholat gitu ya. Kayak tadi sholat itu udah penyembahan kepada Allah. Udah mulai cari. Nah, kurban itu kita persembahkan itu untuk siapa? Allah. Maka kemudian ketika nyari kurban, jangan cari yang murah. Ya, yang paling bagus, syukur-syukur kalau dapat yang murah. Tapi paling bagus limosin kalau bisa ya. Nah, kalau nggak bisa limosin, maunya dapat limosin tapi dapatnya bajai misalnya. Limosin. Ya. Oh gitu ya. Jadi itu ya, kurban tuh cari yang paling bagus. Tentunya dengan budget yang kita punya. Nggak apa-apa, budgetnya sekian. Nah, budget itu juga ya, kita jangan pas-pasan lah gitu. Kalau masih bisa yang terbaik di kelasnya ya, yang terbaik di kelasnya gitu ya. Jadi jangan ini karena kurban itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bayangin kita misalnya sekarang nih saya tanya nih. Mas Teguh, handphonenya berapa harganya? 1 juta ada? Lebih ya? Nah,
1 juta. Taruhlah 2 juta. Sekarang kambing berapa harganya? 3,5. Yang 3 juta? Oh, 3,5 super ya? 3 juta juga ada kali ya? 2,5 ada? Ada, Pak. 2,5. Nah, kalau Berapa kilo? 2,5 juta lah misalnya ya. 2,5 juta. Itu kalau kita beli handphone kan enteng banget ya, 2,5 juta itu. Misalnya istri perlu atau anak-anak bahkan aduh perlu nih buat online sekolah nih. Enteng banget kan? 2,5 juta. Ya apalagi buat Pak Luhur, Mas Bagus. Itu mah kayak beli kacang goreng gitu kan. 2,5 juta. Tapi coba ya kita uji hati kita ketika kita kurban, seenteng itu enggak? Nah itu kenapa coba? Kenapa coba? Padahal itu adalah persembahan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah tidak, kata Nabi itu tidak ada amalan yang paling dicintai Allah pada hari itu kecuali menyembelih. Penyembelihan kepada Allah, persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masa orang mau bikin jembatan aja dia mau menyembelih rela puluhan juta kerbau kan? Ini supaya dia selamat. Nah kita kepada Allah Tuhan kita yang kita udah berjanji ya, bersumpah berjanji menyatakan la ilaha illallah dan memberi kita makan tiap hari ya, memberi kita kehidupan tiap hari, kenikmatan tiap hari yang begitu baiknya sehari-hari kepada kita, memberikan semuanya kepada kita, kesehatan kita masih berat gitu, padahal handphone aja belatak di rumah kita. Iya kan punya anak, punya istri, charger aja pada berebut. Kan? Ngaku aja lah. Itu masa buat kambing 2,5 juta ya. Nanti saya dapat komisi ya. Kambing 2,5 juta langsung pesan sekarang. Itu. Jadi itu ya. Mungkin karena kita belum connect-nya kepada Allah, penyembahan kepada Allah. Sekarang kalau udah tahu gini, udahlah. Allah itu udah bukan main baiknya sama kita. Nggak perlu diragukan lagi. Jadi kita juga nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Ya, kalau kita punya duitnya, ukurannya apa kurban itu? Kalau masih ada yang bisa dijual di rumah, nih kata para ulama ya, jual gitu untuk kurban. Ya, apalagi uangnya ada gitu. Ya, ini kurban. Nah itu penyembelihan ya, penyembelihan selain Allah itu termasuk syirik. Ya. Kemudian at-tiyaroh ini juga sering nih kita nih. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa mengurungkan niatnya karena tiyaroh maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hendaklah ia mengucapkan, ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau. Tiadalah burung itu yang dijadikan oleh objek dan mereka melainkan makhlukmu. Dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah dengan benar kecuali engkau. Ini misalnya gini, mau mancing nih, ya, mau mancing, tapi jangan mancing gitu ya. Kalau mancing beda itu ceritanya. Ya mau berangkat, terus ada kucing lewat, sial gue nih, nggak jadi. Kucing hitam, masih nggak begitu? Masih ya, sial nih, aduh nggak jadi. Itu nggak boleh. Itu jadi tiaroh itu kalau zaman dulu ini, kalau orang Arab pada saat itu burung namanya toir itu burung ya. Jadi kalau ada suara-suara bagaimana pokoknya ada kode-kodenya gitu, mereka nggak jadi nih, kayak jadi pergi. Nah kata Rasulullah, inilah barang siapa mengurungkan niatnya karena tiaroh, karena hal itu, maka ia telah berbuat syirik. Kalau toke berangkat, toke enggak, toke gitu kan ya. Kalau itu dipercaya nggak boleh itu syirik juga ya. Kalau pakai kunci siang baru boleh. Ya jadi itu tanda-tanda itu tidak boleh dipercayai ya. Terus kemudian mengakibatkan mengurungkan niat kita. Kenapa? Ayo coba, kenapa ini dianggap juga merupakan perbuatan syirik?
Karena bertentangan dengan keyakinan bahwa sukses atau gagalnya sesuatu, bahagia atau celakanya kita itu hanya di tangan Allah. Seolah-olah si burung ini atau tokek yang menentukan gitu. Ya. Nah, ada lagi satu lagi yang perlu kita waspadai juga adalah perbuatan riya. Ya. Perbuatan riya itu adalah termasuk dosa yang kata Rasulullah ini syirik kecil ya. Apa yang dimaksud dengan riya? Ada riya, ada sum'ah. Nah, riya itu adalah ingin dilihat ya. Dilihat. Kalau sum'ah itu ingin didengar. Ya, dua-duanya sama-sama pamer. Kata Rasulullah, man sama'an nas bi amalihi sama'allahu bihi masami'a khalqih. Barang siapa memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang lain itu tahu, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan menghinakannya. Ya. Jadi berbuat sesuatu itu karena ingin dilihat orang lain atau didengar orang lain itu nggak boleh ya. Yang harus kita lakukan adalah berbuat sesuatu itu untuk dilihat dan didengar oleh siapa? Oleh Allah. Itulah yang namanya ikhlas ya. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memurnikan usaha penyembahan apapun amal perbuatan yang kita lakukan hanya kepada Allah. Nggak ada embel-embel lain gitu. Ke masjid misalnya ya, rumah depan masjid nih nggak enak nih, masa nggak ke masjid gitu. Jadi dia itu karena nggak enak kan, karena tetangga gitu ya. Rumah saya depan masjid persis, pagarnya hadap-hadapan sama pagar rumah. Nggak loncat aja gitu. Kurban nih, waduh, masa sih depan masjid menyelenggarakan kurban mereka pada patungan, itu ada biasanya itu ada paling nggak 15-an sapi. Masa depan rumah nggak kurban gitu. Ya gitu-gitu ya, itu nggak boleh. Ya kurban karena Allah, ke masjid karena Allah. Nggak peduli orang mau bilang apa, terserah gitu. Itulah yang namanya memurnikan. Ikhlas itu ikhlas itu hanya untuk Allah ya. Ibadah hanya untuk Allah ya. Hati-hati ya. Inilah kadang-kadang ada juga yang ibadah karena mau ini ya, bayar utang, ada nggak? Karena mertua Pak. Kepengen karena calon mertua masih lah, kalau karena mertua juga ada ya. Iya. Kalau Bang Jena udah nggak peduli sama mertua nih. Tua mau bilang apa, yang penting Allah gitu. Yang benar gitu. Makanya malah dapat saya Fatihah Pak. Insya Allah sembuh gitu. Berarti sakit apa nih? Gitu ya. Jadi itu ya, memurnikan itu seperti itu ya. Kursi. Nah, yang saya khawatir itu ada juga yang menggunakan amalan-amalan yang kadang-kadang apa yang kelihatan amalan akhirat ya, tapi digunakan untuk kepentingan dunia. Itu saya khawatir. Contohnya, nggak usah jauh-jauh. Yang rajin sholat duha nih, ayo kita lurusin niatnya. Kita tuh sholat duha bukan karena pengen banyak rezeki, bukan ya. Kita sholat duha karena memang itu adalah waktunya diperbolehkan sholat, kita menghadap pada Allah, menyembah Allah supaya Allah ridho sama kita ya. Itu niatnya, semua ibadah itu niatnya itu. Lah terus kata Rasulullah, orang yang sholat duha itu rezekinya ini gitu. Itu bonus, jangan itu yang kita harapin. Itu. Tetap kalau kita ini niatnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibadah apapun. Nah, itulah namanya ikhlas. Ya. Ikhlas itu hanya mengharapkan
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mengharapkan rezeki karena sholat duha juga nggak salah-salah juga, karena mengharapkannya kan kepada Allah, bukan kepada yang lain, ya. Nggak apa-apa juga. Tapi alangkah lebih baiknya lagi, urusan rezeki kita serahin sama Allah. Janji-janji Allah itu udah banyak ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan ya man yattaqillaha mudahkan urusannya, ditambahkan rezekinya. Itu dalam surat apa nih? Nanti kita buka, coba. Jadi memang janji Allah itu, tetapi bukan itu gitu yang kita incer. Yang kita incer justru keridhoannya Allah. Ya, kalau Allah udah ridho, seperti itu. Kebahagiaan itu ya bukan tergantung dari banyaknya harta yang kita punya. Ya. Bukan tergantung dari itu. Banyak orang yang hartanya banyak juga nggak bahagia banyak. Dan harta itu bukan ukuran kasih sayang Allah kepada kita, enggak. Dalam surat Al-Fajr. Coba. Ada yang hafal nggak surat Al-Fajr? Wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal watr walaili idza yasr. Terus kemudian fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Kata Allah, manusia itu ketika dicoba oleh Allah, dibanyakin rezekinya, itu dia bilang, aku dimuliakan oleh Allah. Ya. Wa amma apa kelanjutannya, dan ketika oleh Allah disempitkan rezekinya, dia bilang, aku sedang dihinakan oleh Allah. Gitu. Kata Allah, kala, bukan itu ukurannya. Gitu. Bukan itu ukuran. Jadi ukuran dari kemuliaan sama kasih sayang Allah itu bukan kita banyak harta gitu, enggak, bukan. Cuma kita aja ya sekarang fokusnya ke situ gitu. Kebanyakan orang tuh fokusnya kebahagiaannya di situ. Makanya bersinar-sinar berseri-serinya wajah kita tuh pada awal bulan aja itu. Begitu akhir bulan udah pada runyem semua. Kenapa? Karena kita meletakkan kebahagiaan kita di situ. Ya. Padahal banyak hal yang bisa kita nikmati, banyak hal yang kita bisa syukuri dari hidup ini. Lebih dari sekedar gaji bulanan. Ya, nah ini perlu latihan ya teman-teman. Perlu latihan. Saya tahu nih Bang Yenal, situ sih bisa ngomong gitu. Bapak mah enak ngomong kayak gitu. Ya emang agak susah ya. Ini karena masalah hati ya, masalah hati. Ya, tapi insya Allah banyak ya para ulama kita juga mengajarkan ya. Mungkin yang saya nggak bisa contohkan kepada teman-teman juga. Nanti kita bisa ambil ibrohnya dari teman-teman yang lain, orang-orang lain juga. Banyak kok contoh-contohnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tadi bahaya-bahaya syirik. Ya, silakan. Kan pembahasan kali ini kan kita mengatakan syirik sama air putih yang bisa yang dibacakan Al-Fatihah terus bisa menyembuhin penyakit. Yang jadi pertanyaan saya, yang dilakuin Ponari waktu itu termasuk perbuatan syirik nggak? Nah, bedanya apa sama ini gitu ya? Bedanya apa sama ini? Nah, gini. Pada dasarnya praktek seperti itu tidak boleh dilakukan. Itu termasuk syirik pada dasarnya. Terus kenapa kok Al-Fatihah boleh? Ya, karena ini terjadi di zaman Rasulullah dan sesuatu yang dibolehkan oleh Rasulullah, didiamkan Rasulullah, tidak disalahkan Rasulullah, bahkan atau yang dilakukan, dianjurkan, bukan hanya dilakukan ya, dilakukan udah jelas, dianjurkan udah jelas, tapi juga didiamkan, maksudnya nggak dilarang, boleh. Gitu. Jadi praktek-praktek seperti itu hanya boleh ketika ada contohnya di zaman Rasulullah, baik itu dilakukan, dianjurkan, atau sekedar dibiarin aja gitu. Kalau tidak ada, tidak boleh. Rumusnya begitu, hati-hati.
Udah minum tuh. Nah, Jauh amat yuk. Sampai ini ada bentar ya. Coba. Tapi sembuh yuk. Kamu sembuh. Oh enggak Pak. Sakit perut iya. Paling berarti seger. Nah, gimana kalau sudah terlanjur? Ini juga kejadian pada zaman Rasulullah ya. Dirawayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, ini yang tiaroh tadi ya, barang siapa mengurungkan niatnya karena tiaroh, maka ia telah berbuat syirik. Kata sahabat yang mendengar itu, waduh, mungkin juga kejadian nih. Waduh, kalau gimana kalau udah terlanjur nih, kan gitu. Kalau udah pernah melakukan sebelumnya nih, ini baru dengar nih. Sahabat bertanya, lalu apa tebusannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau udah pernah terlanjur seperti itu, hendaklah ia mengucapkan qala an yaqula Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Ya. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, ya Allah. Dan tidak ada burung itu melainkan makhlukmu juga. Dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Nah, kata Rasulullah, ucapin aja itu. Itu sebagai bentuk penyesalan kita kepada Allah. Semoga Allah mengampuni perbuatan kita tersebut, gitu ya. Nanti saya kirim ke Mas Bagus ya ininya ya, yang barusan saya ucapkan. Nanti dihafalin aja. Ya semua juga gitu, semua sama. Karena kita kan, saya yakinlah semuanya juga pernah mengalami zaman jahiliyah ya. Baru-baru aja kita suka ngaji gitu kan. Zaman dulu mah kita aduh segala macam kenakalan itu pernah dilakukan gitu. Ya. Jadi sekarang ini udahlah. Ya udah, mudah-mudahan Allah menetapkan kita terus di langkah ini ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Baik, sudah nggak kerasa ya, udah lewatnya banyak banget nih waktunya. Mudah-mudahan cukup jelas ya, kita bisa menghindari dosa-dosa syirik. Itu sudah selesai tuh materinya semua, ntar kita bergerak ke materi yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita lagi nih di majelis seperti ini, tapi di surganya nantinya. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.